Salam sehat sahabat teknik Indonesia. Salam sehat juga sahabat WLTP Indonesia. Biasanya kita akan bahas tentang tipe dan berbagai macam alat las. Kali ini saya baru beli, iseng-iseng beli ya, ceritanya dengan merek Tekiro. Ceritanya memang dalam kondisi pandemi seperti ini memang kita merasakan dampak yang sangat luar biasa, sehingga kita juga mengalami penurunan pemesanan dari berbagai segmen, sehingga di sela-sela waktu saya coba online lalu mencari beberapa tipe alat untuk mengisi kekosongan waktu saya. Lalu kita putuskan untuk beli merek Tekiro karena ya saya suka dengan merek Tekiro, dengan warnanya juga suka, dan saya coba untuk beli. Yang pertama ada Drey ya, merek screwdriver merek Tekiro. Kita dapat minus itu ada 3, lalu yang positif ada 3 juga. Nah, kita coba langsung lihat bagaimana kualitas dari Tekiro. Yang pertama sih plastiknya ini cukup tebal, dan kenapa saya beli merek Tekiro ini? Pertama karena ini bisa dipukul ya, jadi teman-teman ketika di lapangan itu menghadapi kondisi tertentu, kita bisa gunakan Drey ini, dan dengan kondisi yang agak keras sehingga kita bisa pukul. Ini semua kita bisa dapatkan dalam tipikal pukul. Jadi yang paling kecil itu segini, itu enak ya kita gunakan. Kita coba gunakan seperti ini enak. Mungkin yang agak besar ini bisa kita gunakan mungkin untuk kondisi baut atau skrup yang cukup besar dan bisa kita pukul. Yang kecil juga bisa kita pukul. Ya, plastiknya pun bagus, jadi kita dapat. Revisi ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 macam yang akan kita dapatkan, dan plastiknya pun bagus. Nah, saya lihat di ini bisa ada magnetnya ya, dan sangat kuat magnetnya. Ini yang besar ini ada tulisannya chrome vanadium ya, mungkin dia dilindungi oleh krom sehingga mungkin tidak berkarat ya, sehingga saya menyimpulkan ya bagus untuk kualitas pekerjaan yang mungkin buat saya akan menggunakan alat ini di tipe-tipe kelas menengah ke bawah. Lalu saya coba belanja hand rivet, ini merek Tekiro juga, dan ya packagingnya bagus juga, lumayan. Nah, ini bisa kita gunakan untuk banyak hal ya, bisa merivet tipikal berapa besi ya jika di pekerjaan las. Oke, kita dapat 1 hand riveter, lalu ada berbagai macam tipe rivet, ukuran rivet, dan kita juga dapat kuncinya dan ditaruh di sini sehingga ya mungkin tidak mudah hilang lah. Ini bisa kita untuk mengganti ya kuncinya, lalu bisa disimpan di sini, dan pendapat saya sangat bagus sih, sehingga tidak mudah hilang. Nah, ini hand riveter, saya kira kondisinya bagus dan kuat ya, cocok lah untuk kita beli untuk pekerjaan rolling door atau dinding dengan menggunakan daur palu, bisa gunakan ini, atau pekerjaan aluminium juga bisa sangat membutuhkan merek ini.
Yang jelas merek Tekiro ini timbul ya, brand marknya timbul dan ya berkualitas lah, cukup bagus. Yang penting useless ya, jangan kita bergengsi tapi useless tapi juga awet. Jadi kita menginvestasikan alat itu tidak murahan sehingga cepat rusak, tapi awet dan juga tidak terlalu mahal, sesuai kebutuhan kita saja. Begitu untuk hand repeater, ini bisa digunakan untuk 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mili. Bisa untuk aluminium, PVC handle, bracket painting finish. Nah, itu. Tekiro mesinnya mana ya? Nggak ada mesinnya. Oke, ini Tekiro cukup bagus. Lalu next kita beli catut buaya ya, atau long nose pliers. Kita buka. Ini sih saya beli yang bukan yang untuk pekerjaan listrik ya, karena yang Tekiro yang pekerjaan listrik juga ada, mungkin ininya lebih tebal, tapi saya kira untuk pekerjaan saya tidak membutuhkan itu, dan saya memutuskan untuk beli satu jenis tipe ini, dan ini mungkin sama ya, satu tipe, dan ini ukurannya 8 inch dan kita gunakan enak dan bisa untuk ambil barang di sesuatu yang lebih sempit atau mengaitkan kabel, itu bisa menggunakan ini. Jadi kenapa saya beli alat-alat ini, karena kalau yang ini untuk maintenance alat-alat saya di bengkel ya, di industri kita ya. Jadi untuk misalnya benerin gerinda atau kabel putus, itu bisa kita gunakan ini. Lalu ini ada diagonal pliers atau tang potong ya. Tang potong ini gunanya untuk motong kabel atau motong kawat las atau wire mic, itu bisa digunakan. Namun tenaga kerja saya sudah punya satu-satu, namun ini khusus buat saya, yang jelas bukan buat motong gaji, tapi ini buat motong kabel. Oke, itu kondisinya bagus dan enak digunakan. Namun sekali lagi ini tipe 8 in ya, 8 in semua, dan mungkin untuk pekerjaan listrik masih membutuhkan spek yang agak lebih tinggi lagi. Cuma saya bukan tenaga ahli listrik, sehingga saya tidak membutuhkan itu. Saya membutuhkan tipe alat seperti ini hanya untuk memperbaiki alat-alat di industri saya. Ini tang multifungsi ya kalau di Indonesia ya. Itu bisa buat motong kabel di sini, lalu di depan biasanya buat nyambungin kabel, yang di tengah ini dibuat skrup, mengencangkan baut atau melepas baut, itu mudah, dan ini enak digunakan, lumayan dan cocok dengan kebutuhan saya. Yang sekali lagi hanya untuk maintenance pekerjaan alat-alat di bengkel saya atau di industri saya. Nah, ini 8 in juga. 3 alat ini jenisnya sama, bahannya sama, dan cocok untuk kita gunakan sebagai alat bantu perbaikan sederhana. Tapi sekali lagi untuk pekerjaan listrik mungkin butuh spek yang lebih bagus lagi agar saya tidak terkena tegangan listrik ya. Lalu saya coba itu juga beli ini kunci hand tool combination brand set ya. Ini kunci, kenapa saya beli Tekiro, karena saya suka sama mereknya, dan kita dapat ini yang 8 pieces yaitu ada 8 sampai 19 mili. Saya beli yang seperti ini, jadi ini kurang 19, ini yang ring, ini yang kunci pas, sehingga kita dapat 8, dan ini hanya saya gunakan untuk alat
maintenance alat-alat di industri saya. Kenapa saya tidak beli yang lebih besar lagi? Karena yang saya butuhkan ini ya di ukuran 8, 10, 11, 12, 13. Lalu di sisi sini kita nggak butuh yang besar karena kita cukup bisa pakai kunci Inggris. Jadi dia lebih valid, lebih kuat dan lebih enak kita memutarnya, sehingga kita nggak butuh setnya yang lebih banyak. Tapi mungkin kita butuhkan set-set yang kecil ini mungkin yang akan sering saya gunakan daripada yang sebelah sana, karena sebelah sana mungkin kita bisa pakai yang pakai kunci Inggris. Nah, dan ini kemasannya ya bagus dan rapi. Mungkin ini akan saya berikan ke tim maintenance saya untuk bisa mereka gunakan ketika ada perlu perawatan alat. Sekali lagi, bengkel atau industri menengah itu membutuhkan maintenance alat, karena kita gunakan mesin-mesin kita itu hampir lama, 8 jam full, dan kalau kita tidak berikan maintenance, alat kita juga cepat rusak. Maka alat-alat sederhana seperti ini harus dimiliki oleh industri-industri menengah ya, seperti kita. Menengah, kecil pun juga perlu melakukan perawatan buat alat-alatnya yang sederhana. Sehingga ya ini adalah alat-alat yang saya beli dari Tekiro, dan alat-alat sederhana, bukan alat-alat khusus, namun kita juga butuh spek yang bagus. Mungkin itu saja buat teman-teman sharing saya kali ini. Salam sehat, sahabat teknik Indonesia, sahabat welder, sehat terus.